cek 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 cek. Kami perwakilan adik kelas akan mempersembahkan drama yang berjudul Bawang Merah Bawang Putih yang akan diperankan oleh Andika sebagai ayah bawang putih, Amel sebagai bawang putih, Nova sebagai ibu bawang merah, Elisa sebagai bawang merah, Imama sebagai bibi, Salma sebagai nenek tua, Bima dan Ivan sebagai figuran, dan saya sendiri Ica sebagai narator. Kami persembahkan sebuah drama Bawang Merah Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika ibu bawang putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang putih dan ayahnya begitu sedih dengan ajalnya kecil tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Jangan khawatir kamu kepergian ibu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan bawang putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, dan akhirnya mereka menikah. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja, sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras. Dan akhirnya meninggal.
mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku tidak sengaja mengenyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau mendapatkannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Dia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang seperti Bertanya sesuatu. Apakah ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Ibu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Iya, Nak, ada apa? Apakah ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanya beberapa saat yang lalu. Terima kasih, Bu. Aku akan mencarinya lagi. Saat pencarian pakaian tersebut tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah bukit tua. Apakah ada yang di dalam? Permisi, siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari pakaian milik ibu saya hanyut di sekitar sungai. Saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Apakah saya boleh bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu. Aku menemukannya beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Akan mengembalikan tetapi dengan syarat bahwa kau harus tinggal di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Sekarang ini mengembalikan pakaian itu. Kau telah menepati janjimu dan akan kutepati janjiku. Ambillah baju itu untukmu. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Ambillah kotak itu. Terima kasih, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, aku menemukan pakaian ibu. Bawa sini dan pergilah. Ya, Bu, aku beres dulu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk membuka kotak pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam kotak tersebut terdapatlah emas permata yang begitu banyak. Emas! Ini emas! Ibu, aku menemukan emas! Mengetahui hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Hei Bawang Putih, dari mana kau mendapatkan emas ini? Aku memperoleh emas itu dari seorang nenek di tengah hutan ketika aku mencari pakaian itu. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan harinya Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih.
Baiklah, Nek, aku akan menuruti kata-kata. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Nek, aku telah tinggal bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambillah baju dan kotak itu untukmu. Begitu mengambil kotak yang besar, bawang merah langsung pergi. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan kotak tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian, maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Cucikan bajuku dan baju anak. Ya Bu, aku pergi dulu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka kotak tersebut. Namun ternyata yang keluar dari kotak